sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Fabianus, Pak. Laurentius, Pak. Remias Oscar, Pak. Teresia Amelia Citra, Pak. Yosef Perihendra, Pak. Riri. Pak. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang. Yang pertama peserta didik mampu untuk menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial meliputi definisinya, kemudian karakteristiknya dan cara kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Ini ada sebuah video mengenai kecerdasan artifisial, silahkan disimak. Hai guys, tahukah kamu seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan robot telah merambah ke rumah tangga sebagai asisten untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, berikut ini kami telah menghadirkan 5 robot asisten rumah tangga tercanggih di dunia. Bisa, robot yang ramah dan lucu ini dapat membantu mengingatkan jadwal pekerjaan majikan. Bisa membunyikan alarm ketika majikan harus memenuhi jadwal meeting malam dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga dapat menjadi teman bermain dan belajar bagi anak-anak. Samsung Boot Handy. Robot asal Korea Selatan ini mampu menangani semua detail kecil dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan mengenali dan memahami perilaku majikan untuk menjadi robot asisten yang baik. Selain itu, robot ini juga dapat mengingatkan majikan tentang jadwal harian. Walker X selangkah lebih dekat untuk menjadi standar dalam robotika humanoid. Walker X dapat melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti menyajikan teh, menuangkan cairan, menyiram bunga, menyekat permukaan, dan mengoperasikan penyedot debu. Miko. Robot ini dapat mempelajari semua yang diinginkan majikan, mulai dari bermain, menelpon, sampai menceritakan dan lucu-lucu. Miko dapat membawa keguguran bagi keluarga yang mengadopsinya. Luna adalah robot hewan peliharaan yang juga bisa menjadi robot asisten rumah tangga. Dia bisa memberi isyarat dengan matanya, telinga, serta kaki. Luna sangat ahli dalam berkomunikasi. Dari penyimakan kalian terkait dengan video tadi, kira-kira apa itu kecerdasan artifisial? Siapa? Citra? Program komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Baik, bagus sekali. Jadi kecerdasan artifisial adalah program komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti misalnya mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan meniru karakteristik manusia yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat ada karakteristik dari kecerdasan artifisial tadi. Yang pertama, kecerdasan artifisial ini belajar dari data. Yang kedua, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan artifisial ini bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang keempat, kecerdasan artifisial itu mampu mengenali pola. Kemudian, bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial? Cara kerja kecerdasan artifisial yaitu ada masukan atau data, kemudian ada proses, atau pelatihan model, dan yang terakhir adalah output atau hasil. Data ini dapat berupa pesan suara, apalagi pesan teks, gambar. Ada 6 macam kecerdasan artifisial. Yang pertama, pengenalan suara. Kemudian yang kedua, pengenalan dan pemrosesan gambar. Ketiga, yang agen otonom. Kemudian yang keempat, ada deteksi afektif.
Kelima, penambangan data untuk prediksi. Kemudian yang keenam, kecerdasan generatif. Bapak sudah membentuk kelompok kemarin, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ada 2 tugasnya nih. Yang pertama, membuat daftar contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. Kemudian tugas yang kedua, membuat peta konsep kecerdasan artifisial di sekitar kita. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah juga? Sekarang presentasi ke depan. Bagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada Yosef silakan menjelaskan. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada 2 hal yang perlu saya jelaskan, yaitu berikut tentang contoh kecerdasan artifisial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan. 1. Sistem pembelajaran adaptif, menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. 6. Penerjemah bahasa otomatis, Google Translate. Kelompok lain diperhatikan. 7. Rekomendasi musik, film, Spotify, Netflix, YouTube. 8. Filter kamera dan pengenalan wajah, Face ID di smartphone. Kemudian yang kedua, peta konsep kecerdasan artifisial di sekitar kita. Ada robot, ada asisten virtual, ada otonom, ada layanan pelanggan, ada analitik review, rekomendasi, ada pengenalan wajah, ada uang hitam. Baik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Gimana kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Polisius silakan menjelaskan. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada 2 hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, itu daftar contoh kecerdasan artifisial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bidang transportasi. 1. Mobil otonom, selfie driving car. 2. Navigasi cerdas, Google Maps, OZ. 3. Sistem lalu lintas kita, air untuk mengatur dan lampu lalu lintas. Bidang kesehatan. 1. Diagnosis media si air pendeteksi penyakit lewat foto, kontak atau scan. 2. Transport kesehatan, aplikasi konsultasi gejala penyakit. 3. Laboratorium testing kita tentang kesehatan yang mendeteksi tentang jantung atau oksigen. Bidang rumah tangga. 1. Semua warna lampu AC dan pintu otomatis. 2. Obat pembersih rumah, vakum sirani otomatis. 3. Kulkas kita mendeteksi stok makanan. Yang kedua, Peta konsep kecerdasan artifisial di sekolah. Ada sistem rekomendasi, ada tugas otomatis, ada pembelajaran adaptif, ada pengaturan jadwal, ada sekolah virtual, ada sekolah virtual. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. baik, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kalian sebutkan hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ada robot cerdas, apa lagi? Mobil otomatis. Perintah otomatis, apa lagi? Mobil otonom. Mobil otonom. Nah, itu adalah sebuah hal-hal yang baru yang kalian pelajari pada hari ini. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan artifisial itu merupakan bidang dalam komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengenali pola, kemudian membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Jadi kecerdasan artifisial ini bekerja dengan memproses data, ya, memproses data dan belajar dari pengalaman, ya, kemudian mampu melakukan tugas secara otomatis dan efisien. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah dari satu contoh kecerdasan artifisial yang belum dibahas pada hari ini di kelas, ya. Kemudian kalian menceritakan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan melakukan ice breaking dulu. Nah, ini buat lama-lama. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak ingatkan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa di rumah belajar, ya. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Riri, pimpin kita dalam doa.